Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya adalah seorang warga biasa. Saya adalah seorang guru bahasa Inggris. Saya adalah seorang pendidik. Saya adalah seorang tutor. Mengikuti perkembangan keadaan Indonesia saat ini, saya sebagai warga negara Indonesia, saya sangat malu, kecewa, bahkan sangat bingung dengan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mengapa bingung? Coba. Yang namanya menjadi seorang presiden pasti ada persyaratan-persyaratannya. Apakah tinggi badan, apakah cek kesehatan, apakah ijazah, apakah ini, apakah itu, pasti ada. Sedangkan saya atau orang lain merekrut seorang tukang bersih-bersih cleaning service sekalipun, saya harus cek riwayat pendidikannya. Apakah dia lulus SD, lulus SMP, buktikan dengan ijazah. Kenapa seorang pribadi Pak Joko Widodo itu digugat sesudah beliau selesai menjabat? Kenapa sejak beliau, katakanlah dia menjadi wali kota Solo, itu tidak dicek dan recheck? Kenapa sesudah selesai dari jabatannya tidak dipertanyakan, tidak dicek dokumen-dokumennya? Kenapa? Ingat ya teman-teman sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, saya melamar pekerjaan kemanapun, saya harus ada legalisir ijazah, saya harus ada surat surat permohonan lamaran kerja dan sebagainya. Banyak yang harus dilampirkan, fotokopi KTP dan segalanya. Kenapa menjadi seorang kepala negara yang mewakili wajah Indonesia di dunia internasional tidak ada persyaratan khusus untuk bisa berbahasa asing, terutama bahasa Inggris? Saya kecewa benar, saya malu benar, saya tidak menduga begitu kualitas rendahnya sumber daya manusia yang menjadi seorang presiden. Kita sudah hampir merdeka, akan ke-80 di tanggal 17 Agustus kita akan merayakan kemerdekaan yang ke-80 tahun. Tetapi siapa sebenarnya yang menjajah Indonesia? Siapa sebenarnya yang menjajah negara ini? Yang menjajah negara ini adalah penduduknya sendiri, yang kurang transparan, yang kurang terbuka, yang masih banyak nepotisme yang terjadi. Saya punya mata, saya punya mulut, saya adalah warga negara Indonesia, melihat ini semua caruk maruk perpecahan. Bahkan teman-teman sekalian yang mendengarkan video ini adalah saya kehilangan teman oleh karena perbedaan pendapat. Saya banyak dimusuhi karena saya tidak mendukung Jokowi. Kenapa? Karena saya tidak melihat sosok yang pemimpin yang cerdas dari seorang Jokowi. Jadi maksud saya di sini adalah bukan mau memperkeruh suasana atau apa. Saya mau menyampaikan bahwa tolong, apakah menjadi seorang menteri tidak ada persyaratannya? Karena dulu Menteri Kelautan yang bernama Ibu Susi itu adalah seorang yang lulusan SMP. Tolong, ini negara Indonesia, ini negara sudah merdeka. Kenapa? Nggak ngerti saya kenapa seorang lulusan SMP bisa jadi menteri. Jadi buat apa yang kuliah sampai profesor? Buat apa yang kuliah untuk rektor?
yang sampai dokter, tolong pemimpin negara siapapun jangan berdasarkan agama, tetapi berdasarkan kualitas, berdasarkan kemampuan, berdasarkan kualifikasi. Jadi kumohon sebagai rakyat biasa, kumohon kepada siapapun yang menjabat di pemerintahan, tolong jangan ada nepotisme, jangan ada diskriminasi, apalagi diskriminasi agama, diskriminasi ras, diskriminasi umur, tolong. Karena bila kita bandingkan antara Indonesia dan negara, katakanlah negara di luar Indonesia, tidak ada diskriminasi agama, tinggi badan, dan apalagi. Tolong, saya mau menegaskan, tolong Indonesia, untuk kedepannya syarat mutlak menjadi kepala negara harus bisa berbahasa Inggris, karena Indonesia tidak bisa berdiri kokoh tanpa negara-negara lain. Kita butuh negara-negara di seluruh dunia. Negara-negara asing juga membutuhkan kita. Kita saling merangkul bersama. Tetapi jika bahasa Inggrisnya dodol, out. Saya rasa itu bukan kepala negara yang tepat. Jadi saat ini dengan kepala negara Bapak Prabowo Subianto, saya sebagai putri Indonesia, saya mendukung Bapak sepenuhnya untuk memberantas korupsi, kolusi, nepotisme, dan ketidakadilan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Demikian dari saya, nama saya Asima Sialagan. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak video ini. Bye.